Selanjutnya kita akan mencari sumber makanan yang ada di sini karena beberapa tanaman yang ada di sini kita konsumsi bagian daunnya. Kita akan proses pengolahan makanan. Oke sobat sekalian, kali ini saya akan pergi ke sungai yang terletak di tempat istirahat kita dan kita akan cek apakah nanti ada sumber makanan dan juga kita akan mengambil beberapa sumber air untuk kebutuhan nanti untuk pengolahan. Kita cek. Kita sudah berada di sumber air yang akan kita gunakan. Dan kita akan menggunakan sumber air melalui sungai. Dan di sini bisa dilihat bahwasannya airnya sudah jernih dan juga ada hewan-hewan kecil yang berada di sini. Tandanya bahwasannya air ini dapat kita konsumsi. Dan juga nanti kita akan lihat apakah di sini ada sumber makanan yang bisa kita dapat. Mari kita cek. Kenapa ketika kita berkegiatan di alam bebas, kenapa kita membutuhkan air begitu? Karena kita bisa tanpa makanan itu selama 3 minggu. Tetapi kita tidak bisa menahan air itu lebih dari 3 hari. Jadi tubuh kita ini kan mengandung dengan kandungan air. Jadi ketika kita kekurangan kandungan air, itu menyebabkan kita dehidrasi. Dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, untuk itu kita sangat membutuhkan air ketika berkegiatan di alam bebas. Nah, di sini kita menemukan sumber air yaitu sumber air sungai. Sebenarnya ada beberapa sumber air lagi. Ada sumber mata air dari bebatuan, ada juga sumber air dari sungai tersendiri, ada sumber air dari danau, ada sumber air dari hujan dan juga ada sumber air dari tumbuhan. Nah, di sini kita mendapatkan sumber air sungai. Nah, sumber air sungai ini sebenarnya bisa kita konsumsi, tetapi kita harus identifikasi terlebih dahulu. Pertama, sumber air yang kita dapatkan di sini apakah terlihat bening ataupun berwarna. Di sini airnya bening, sudah 1 poin sudah terpenuhi. Nah, yang kedua, apakah air ini bau? Mari kita cek. Air di sini tidak bau. Dan poin kedua sudah terpenuhi. Dan yang ketiga, kita cek apakah air ini berasa aneh atau memang sudah segar airnya. Kita cek. Air di sini segar dan ini bisa kita gunakan untuk keperluan kita. Walaupun air di sini bersih, bening dan juga dapat kita konsumsi langsung, tetapi lebih baik kalau kita filtrasi terlebih dahulu. Nah, filtrasi ini ada beberapa macam. Salah satunya mungkin filtrasi menggunakan kain dan juga ada filtrasi menggunakan tanah, menggunakan bahan-bahan yang dapat memfilter air tersebut dan juga ada filtrasi menggunakan pil khusus untuk filtrasi. Nah, kita akan mencoba filtrasi menggunakan kain. Di sini saya membawa gelas bambu yang tadi saya bikin dan juga di sini saya membawa bandana. Nah, kita gunakan barang-barang yang kita bawa untuk keperluan kita. Kita coba filtrasi terlebih dahulu ya. Nah, di sini saya sudah mendapatkan daun dan kita akan mulai memfilter air di sini. Oh ya, satu lagi. Kenapa sih air di sini walaupun bening, walaupun sudah teridentifikasi untuk bisa dikonsumsi, walaupun bening di sini, tetapi ada bakteri yang mungkin kita tidak tahu bahwasannya di sini air tersebut dapat menyebabkan kita sakit perut ataupun yang lain-lain. Maka dari itu untuk menjaga kita tetap sehat dan juga bisa beraktivitas kembali, kita akan melakukan filtrasi di air sungai ini.
Secara umum, mata air pegunungan bisa langsung diminum. Tetapi perlu diingat bahwa tidak semua air di gunung aman untuk dikonsumsi secara langsung. Beberapa faktor dapat mempengaruhi keamanannya, seperti potensi kontaminasi oleh bakteri, protozoa, atau zat berbahaya lainnya. Gimana, udah dapat? Udah. Tadi di sana dapat ini daun salompet, terus ada daun harendo, sama ini ada pucuk tanaman paku. Gitu ya. Kebetulan ini juga air udah ada, dan selanjutnya paling nanti cari sumber makanan lagi sih di sini. Siapa tahu ada udang ataupun ada yang lain. Oke. Ya, saya dulu ya, boleh. Butuh kejelian ketika kita mencari tumbuhan yang bisa dikonsumsi di hutan. Karena sekilas tumbuhannya sama. Itulah mengapa penting untuk kita belajar jenis-jenis tumbuhan. Ya, baik. Selanjutnya kita akan mencari sumber makanan yang ada di sini. Kita akan menggunakan alat-alat yang kita bawa. Kita bawa jaring, ini jaring sendal ya. Dan kita juga akan coba menggunakan terasi yang kita bawa. Kita akan coba. Nah, itu lagi apa jam sekarang? Nah, ini lagi bikin trap. Jadi dengan menggunakan terasi ini dan juga dari jaring sendal ini, kita cobain apakah di sini bakalan ada udang ataupun yang lain bakalan nyamper ke sini. Mau dicobain dulu nih. Jadi ngandelin dari bau terasi tersebut. Betul, ya? Dari bau terasi. Kalau bahasa Sundanya tuh ngandelin hanyirnya lah ya. Okay. Iya. Bisa juga pakai cacing. Iya, cuman kalau cacing itu dia lebih ke hewan yang lebih besarnya lagi, contohnya kayak ikan gitu. Tapi untuk udang ini kita cari makanan yang lebih lembut. Kayak gitu. Makanya kita coba pakai terasi. Sambil nunggu udangnya, kita tinggalin dulu aja. Oke. Alam itu kaya karena Tuhan telah menyiapkannya. Tugas kita merawat agar tetap bisa kita nikmati hasilnya. Nah, di sini saya tadi mencari tumbuhan-tumbuhan yang dapat dikonsumsi ya. Di sini saya sudah dapat beberapa tumbuhan yang akan kita olah, akan kita konsumsi. Nah, sebelumnya saya ini tadi di sekitar sini ada beberapa tumbuhan yang saya dapatkan. Yang pertama ini ada daun salompet. Nah, daun salompet ini saya dapatkan tadi dekat dengan sumber air, dekat dengan sungai, karena si tanaman tersebut memang tumbuh dekat dengan sumber air. Kemudian ada daun harendong ya. Nah, daun harendong ini selama perjalanan mungkin banyak sekali ditemukan seperti itu. Kemudian ada nih kaliandra ya, pucuk kaliandra. Nah, pucuk kaliandra ini masih termasuk ke dalam tanaman paku-pakuan. Kemudian ada ini batang talas ya, talas hutan. Cuman saya akan mengambil bagian umbinya, dalamnya. Seperti itu. Nanti akan kita kupas, kita akan olah bagian dalamnya, dan juga saya mendapatkan bunganya. Bunga tanaman talas ini. Nah, bunga ini walaupun memang dari segi warnanya mencolok ya, tapi bunga ini dapat kita konsumsi seperti itu. Nah, mungkin ini beberapa tanaman yang saya dapatkan atau tumbuhan yang akan kita olah menjadi makanan untuk kebutuhan nutrisi kita. Makanan adalah hal yang paling penting dalam berkegiatan di alam bebas. Kita dituntut untuk bisa mencari, memilih, dan memilah makanan mana yang bisa dikonsumsi. Tanpa makanan, kita akan kehilangan energi, yang sangat berakibat fatal untuk kita. Nah, teman-teman, setelah kita cuci, kemudian tadi juga aja udah dapet ya, lumayan banyak udangnya. Nah, semua makanan ini akan kita olah. Sebelumnya untuk tumbuhan-tumbuhannya kita potong-potong dulu.
Nah, udang-udang tersebut juga kita akan cuci kembali. Setelah itu baru kita olah ya. Betul. Berhubung perapian juga sudah mulai nyala. Sudah. Sudah mulai nyala. Nah, kita akan proses pengolahan makanan. Nah, teman-teman, setelah kita mencuci tumbuhan yang sudah kita dapatkan, kemudian memotong menjadi bagian-bagian kecil. Kemudian tadi juga udang sudah Udah dapat udang juga. sudah Lumayan dibersihkan banyak sih. ya. Nah, Ya. kemudian kita akan langsung merebus ya, dengan cara direbus, memasak makanan yang sudah kita dapatkan. Mungkin akan secara terpisah ya. Betul. Jadi untuk tumbuhan-tumbuhan dan untuk udang sendiri udang. Jadi dipisah antara tumbuhan dan juga Oke. udangnya. Nanti langsung Langsung saja ya. saja. Ini untuk udangnya kita masukkan ke dalam air. Nah, sip. Oke, untuk selanjutnya udang ini kita rebus terlebih dahulu. Berarti si api juga harus terus dirawat ya supaya Betul. stabil. Karena diusahakan untuk api ini tidak terlalu besar, tapi yang dicukupkan di sini untuk memasak adalah panasnya. Panasnya. Jadi betul sekali karena api ini harus stabil supaya makanan yang kita masak ini Oh, tuh. matang. Perapian ini kenapa disimpan di depan bivak? Karena selain daripada untuk memasak makanan kita supaya matang dan juga untuk menjernihkan air dengan cara direbus, perapian ini juga menjaga agar kita terhindar dari hewan-hewan malam ketika nanti bermalam seperti itu. Jadi usahakan api tetap menyala dan jangan lupa tambahkan lagi bahan supaya api tetap menyala sampai nanti pagi. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di alam bebas. Alam bebas itu sangat sulit untuk diprediksi. Mempersiapkan diri adalah kunci kita bisa bertahan hidup. Makanan, bivak atau shelter, dan juga api adalah bagian penting yang harus kita kuasai. Ketika kita menguasai itu semua, berkegiatan di alam bebas akan sangat menyenangkan. Nah, teman-teman, setelah kita tadi olah ya, Betul. sudah jadi makanannya mungkin seperti ini. Nah, ini untuk tumbuhan yang tadi sudah kita rebus. Dan Oke. ini juga untuk udang, ini udah matang. Sudah matang. Iya. Warnanya sudah merah ya. Oh, sudah merah keorenan dan saatnya kita siap untuk disantap. Kita coba ya. Enak ya teman-teman, ternyata setelah kita rebus tumbuhan-tumbuhannya lebih lunak, lebih mudah dikonsumsi. Untuk rasanya ini lebih alami ya teman-teman, karena tadi beberapa bahannya mungkin dari tumbuhan tepus. Jadi ada aroma khas tepus seperti itu. Dan kali ini kita coba udangnya ya. Boleh. Udah pasti udang mah. Enak. Enak. Nah teman-teman, untuk sekarang kita mau lanjut makan dulu ya. Betul. Karena berhubung sudah mulai mau hujan, setelah makan kita akan beristirahat. Kita packing untuk istirahat. Istirahat betul. Setelah menghabiskan makanan ini ya tentunya. Selamat makan. Selamat makan teman-teman. Untuk itu, kami pamit. Terima kasih telah menyaksikan edisi Survival versi Logi Movie. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dimanapun kita berada, kita adalah tamu. Maka dari itu, bertamulah dengan etika.